Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan VIP Hobi, masih dari Turki ya. Jadi sekarang tujuan kita selama di Turki, kita mau explore atau jalan-jalan ke beberapa masjid-masjid cantik yang ada di Turki. Jadi bagaimana keseruannya kita jalan-jalan ke masjid yang cantik-cantik dan penuh sejarah itu? Terus pantengin VIP Hobi dari awal hingga akhir. Please bantu subscribe dan juga klik tombol loncengnya ya, biar bisa mengikuti perjalanan VIP Hobi berikutnya. Ya udah, yuk langsung aja kita jelajahi satu persatu masjid yang ada di Turki. Oke, kita ke Masjid Biru ya. Jadi Masjid Biru dan Hagia Sophia ini, keduanya ini dibangun saling berhadapan, berada di satu blok, dipisahkan oleh sebuah taman, dan merupakan pusat destinasi wisata paling populer di Istanbul, Turki. Sebelum masuk ke Masjid Biru, kita akan menemukan sebuah tugu seperti ini, tinggi sekali. Ini namanya Obelisk Tutmosis III. Ini diambil dari nama Fir'aun yang memerintahkan pembangunannya pada abad ke-15 sebelum Masehi. Adapun untuk tujuan obelisk di Mesir ini didirikan untuk menghormati peristiwa khusus atau kemenangan para Fir'aun. Monumen ini aslinya tinggi sekitar 30 meter dan terbuat dari granit merah, sebuah konstruksi tinggi dan sempit dengan 4 sisi dan bagian atas ini berbentuk piramida. Obelisk adalah simbol matahari untuk menghormati dewa matahari Mesir, namun fungsinya juga adalah untuk membagi hari menjadi 2 bagian dengan bayangannya. Oke, kita ke Masjid Biru ya. Masjid Biru ini didirikan tahun 1609 dan 1616. Struktur dasar bangunannya ini hampir berbentuk kubus, berukuran 53 kali 51 meter. Tepat di depan pintu gerbang Blue Mosque ini juga terdapat rantai besi hitam ya, yang dibiarkan tergantung. Ya, walaupun terlihat begitu janggal sih, namun ini memiliki makna yang cukup indah ya. Jadi pada saat itu hanya Sultan Mehmed saja yang diperbolehkan untuk memasuki masjid dengan menggunakan kuda. Dan rantai hitam ini sengaja dibangun agar Sultan Ahmed ini menundukkan kepala ketika masuk ke halaman masjid. Jadi inilah simbol dari kerendahan hati seorang sultan atas kekuasaan yang sudah didapatkannya. Singkat cerita, untuk sejarah dibangunnya Masjid Biru ini adalah atas perintah Sultan Ahmed I. Ini memerintahkan Sedefar Mehmed Aga untuk membangun masjid. Menurut informasinya, Sultan Ahmed I ini menginginkan dibuat menara yang terbuat dari emas. Kata emas dalam bahasa Turki ini adalah altin, tapi sang arsitek ini memahaminya dengan alti yang dalam bahasa Turki ini artinya 6, sehingga jadilah sebuah masjid yang memiliki 6 menara. Namun Sultan Ahmed pun terpukau ya dengan ke-6 menara masjid yang unik tersebut. Dan pembangunan masjid ini memerlukan waktu sekitar 7 tahun atau selesai tahun 1616. Julukan Masjid Biru ini tersemat karena interiornya ini yang sangat menakjubkan ya. Karena ya salah satunya ini karena ubinnya ini yang dilapisi dengan lebih dari 20.000 ubin isnik buatan tangan. Dan menurut kabar ya, bahwa Masjid Biru ini dibangun Sultan Ahmed I untuk menandingi bangunan Hagia Sophia buatan Kaisar Bizantin, yaitu Konstantinopel. Dan ternyata Masjid Biru ini memiliki menara yang berbentuk pensil. Hal ini tidak hanya menjadi pemandangan yang indah, namun juga memiliki makna dan fungsi yang sangat bagus. Adapun tujuan atau fungsinya yakni sebagai tempat mengumandangkan azan agar suaranya ini terdengar jelas di setiap tempat. Oke, kemudian kita lanjut ke sebelahnya, yakni satu kompleks
ke ikoniknya dari negara Turki, ke Masjid Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia adalah salah satu masjid sekaligus bangunan ikonik yang menjadi landmark paling populer ya di Istanbul, Turki. Selain memiliki arsitektur yang unik, bangunan Hagia Sophia ini juga turut menyimpan sejarah yang cukup panjang. Bangunan Hagia Sophia ini awalnya didirikan sebagai gereja bagi umat Kristen, kemudian diubah menjadi masjid saat kekhalifahan Utsmaniyah tahun 1453 Masehi. Kemudian Hagia Sophia ini adalah gereja pertama yang diresmikan pada 15 Februari 360 Masehi di masa pemerintahan Kaisar Konstantius II oleh Uskup Eudoxius dari Antioquia. Dan ini gereja dibangun di sebelah tempat istana Kekaisaran Bizantium. Keistimewaan Hagia Sophia ini terletak pada bentuk kubahnya yang besar dan tinggi. Ukuran tengahnya ini 30 meter tinggi dan fundamentalnya sekitar 54 meter. Kemudian interiornya pun ini dihiasi oleh mozaik dan juga fresko. Tiang-tiangnya ini terbentuk dari pualam warna-warni dan dindingnya dihiasi oleh ukiran. Saat Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453, Sultan ini turun dari kudanya, kemudian sujud syukur dan pergi ke dalam gereja Hagia Sophia, dan saat itu juga langsung memerintahkan agar gereja tersebut diubah menjadi Masjid Hagia Sophia. Kemudian hingga tahun 1937, bangunan bersejarah yang berusia 5 abad ini pada pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk diubah menjadi Hagia Sophia menjadi museum. Dan baru tahun 2020 Presiden Erdogan menandatangani keputusan yang menyerahkan Hagia Sophia kepada Kepresidenan Urusan Agama Turki dan mengembalikan fungsinya sebagai masjid. Namun meskipun telah kembali menjadi masjid ya, umat non-muslim ini tetap boleh mengunjungi Hagia Sophia. Dan kini Hagia Sophia ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO tahun 85 sebagai bagian dari wilayah bersejarah Istanbul. Dan bangunan ini dikatakan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tak hanya itu, UNESCO juga turut mengatakan Hagia Sophia adalah mahakarya bidang arsitektur yang sangat unik sebagai perpaduan antara Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Ottoman. Selain Hagia Sophia dan Masjid Biru yang kita kenal, Turki juga memiliki masjid yang penting lainnya seperti Ulu Cami di kota Bursa. Ulu Cami Bursa berarti masjid raya atau masjid agung ya yang ada di Bursa. Masjid ini merupakan salah satu masjid utama Kekaisaran Ottoman. Sebab pada abad ke-13 Masehi, Bursa ini merupakan ibu kota Kekaisaran Ottoman. Masjid ini dibangun pada tahun 1396 dan 1399 oleh Sultan Bayezid I. Masjid ini dibangun bergaya Seljuk dan itu merupakan janji sang sultan ketika memenangkan pertempuran Nikopolis. Dan untuk memberikan hadiah kepada rakyatnya, Sultan Bayezid I awalnya ini ingin membangun 20 masjid. Namun karena keuangan yang tengah tidak stabil ya, jadi sang sultan kemudian membangun Ulu Cami dengan 20 kubah besar. Masjid ini dibangun oleh arsitektur bernama Al-Lineker dan ia membangun masjid ini dengan 20 kubah dengan 4 baris dan kubah tersebut ditopang dengan 12 tiang besar. Kubah 20 kubah. Ukurannya sama-sama 20 kubah. Biasanya semua masjid itu 1 kubah besar.
semua nanti misalnya di Istanbul ada 3.000 masjid yang peninggalan pada zaman Utsmani. Semua mirip-mirip sekali, hampir sama. Karena satu kubah besar dan satu minaret, dua minaret, mungkin tergantung dibangun oleh siapa. Tapi ini satu-satunya masjid dengan banyak kubah-kubah, karena ada jaringan, kita sudah tahu. Yang tadi saya bilang tempat wudhu di dalamnya. Ya, ini bangunan ini sebetulnya sudah hancur, hampir semua hancur, dan pada zaman Utsmani tempat wudhu berfungsi untuk pemandangan aja, untuk tempat fungsi. Keistimewaan Ulu Jami ini selain merupakan masjid pertama di era Ottoman Bursa, ini juga interiornya ya yang menyimpan banyak sekali kejutan. Begitu memasuki bagian dalam masjid, kita akan menemukan air mancur di tengah masjid. Dan ini adalah tempat wudhu ya. Dan satu lagi keistimewaan dari Masjid Ulu Jami adalah seni kaligrafi ini yang menghiasi interiornya. Hampir keseluruhan dinding dan juga pilar jamik ini dipenuhi dengan lukisan kaligrafi. Dan kaligrafi yang ditorehkan yang menghiasi dinding atau interior masjid ini menjadikannya ini sebagai salah satu contoh kaligrafi yang terbaik di dunia. Musola tempat memandikan mayit. Nih, ini namanya Musola. musola. Beda ya sama musolanya kita ya. Musolanya orang Turki ini tempat mandiin jenazah. Perjalanan berikutnya masih di Bursa, kita akan mengunjungi keindahan Masjid Hijau. Masjid Hijau atau Green Mosque ini penyebutannya berkaitan dengan warna interior masjid itu sendiri yang sebagian didominasi warna hijau dan toska. Berdiri di atas sebuah bukit di kota Bursa yang dikenal dengan kawasan Yesil atau kawasan hijau. Masjid ini dibangun oleh arsitek Haji Ivas Pasha atas perintah Sultan Çelebi Mehmet antara tahun 1419 hingga tahun 1421. Ketika kita datang ya, sekilas semua mata memandang semuanya serba hijau. Baik dari lantainya, kemudian karpetnya, dan desain dinding, juga hiasan dekorasi interior masjidnya. Kita ada berapa, sudah tahu yang berapa, di mana sudah tahu ya. Oke. Untuk denah masjidnya ini tidak umum. Untuk denahnya seperti huruf T terbalik dan eksteriornya ini menggunakan batu marmer, sedangkan untuk interiornya dipenuhi dengan keramik hias buatan tangan.